Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bella Audi Hayati, NIM A11121184, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu semiotik. Apa sih yang dimaksud dengan semiotik? Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, sistem tanda, dan proses yang berlaku bagi tanda. Jadi, semiotik membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda di dunia ini memberikan makna kepada kita. Tanda-tanda ini bisa berupa kata-kata, gambar, atau bahkan gerakan tubuh. Adapun konsep dasar semiotik menurut para ahli, dalam hal ini yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, semiotik meliputi tanda, simbol, kode, mitos, dan metafora. Kemudian, bagaimana sih keterkaitan antara semiotik dengan bahasa dan sastra Indonesia? Oke, di sini saya mengambil contoh keterkaitan antara semiotik dengan karya sastra. Karya sastra seperti novel atau puisi menggunakan tanda-tanda untuk menyampaikan makna kepada pembaca. Sastra menggunakan bahasa sebagai tanda untuk menyampaikan cerita atau pengalaman. Namun, tanda-tanda dalam sastra tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga gaya bahasa, simbol, dan bahkan struktur naratif. Misalnya, penggunaan metafora dalam puisi dapat menciptakan gambaran yang mendalam dan emosional dalam pikiran pembaca. Selain itu, penggunaan simbol-simbol dalam novel juga dapat menggambarkan latar belakang budaya atau nilai-nilai tertentu. Selain berkaitan dengan karya sastra, teman-teman perlu tahu bahwa semiotik juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan budaya, yang dimana setiap budaya memiliki sistem tanda-tanda sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna. Misalnya, dalam budaya Indonesia, gerakan tubuh dan ekspresi wajah dapat mengandung makna yang dalam. Sedangkan dalam budaya barat, kata-kata dan bahasa yang terstruktur digunakan untuk menyampaikan makna. Terus, ada nggak sih contoh keterkaitan semiotik dengan salah satu karya sastra Indonesia? Ya ada dong. Nah, contohnya itu dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dalam novel ini, kita dapat melihat penggunaan tanda-tanda yang kuat untuk menggambarkan kehidupan di Belitung. Misalnya, gambaran tentang pelangi yang terbentang di langit Belitung menjadi simbol harapan dan keindahan di tengah kesulitan hidup. Juga, penggunaan bahasa daerah dan ungkapan khas Belitung dalam dialog antar karakter menciptakan nuansa budaya yang khas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh keterkaitan semiotik dengan budaya. Dalam hal ini, saya mengambil contoh dengan budaya saya, yaitu budaya Kaili. Nah, di daerah saya sendiri ada salah satu kekayaan budaya yang masih ada sampai sekarang, yaitu kain tenun Donggala. Kain tenun Donggala atau biasa kami sebut dengan Buya Sabe diciptakan dengan berbagai macam motif yang memiliki simbol serta makna tersendiri. Contohnya yaitu Buya Bomba dengan motif tanaman bermakna rasa cinta yang suci terhadap keluarga, kerajaan, dan Tuhan. Yang kedua, Buya Subi, kepala kain bermotif belah ketupat dan badan kain bermotif tanaman bunga menjalar, bermakna keteguhan hati pria dalam melamar wanita dan simbol pemersatu keluarga. Ketiga, kombinasi Bomba dan Subi. Kepala kain bermotif bunga kuncup, badan kain bermotif bunga mawar. Ini bermakna rasa cinta yang suci terhadap kerajaan Banawa.
Kemudian yang keempat, Buya Bomba Kotak. Bermotif kotak-kotak kecil dan garis vertikal pada kepala kain, bermakna bahwa setiap manusia haruslah menjaga tingkah laku. Yang kelima, Buya Cura. Bermotif kotak-kotak besar, bermakna semasa hidup haruslah menjaga tingkah laku sebagai amalan saat meninggal dunia. Dan yang terakhir, Buya Awi. Tidak bermotif dan bermakna wanita yang suci yang siap dinikahi oleh pria pujaannya. Jadi, jelas ya teman-teman bahwa semiotik ini adalah studi tentang tanda-tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Semiotik berkaitan erat dengan karya sastra dan budaya, karena keduanya menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna. Dengan mempelajari tanda-tanda dalam karya sastra dan budaya, kita dapat memahami lebih dalam tentang cara pandang, nilai-nilai, dan identitas masyarakat kita. Semiotik juga membantu kita untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik tanda-tanda tersebut. Sekian video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan wawasan baru tentang keterkaitan antara semiotik dengan karya sastra dan budaya. Jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang topik ini dan menemukan contoh-contoh keterkaitan semiotik dengan berbagai macam hal lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.